Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru madrasah, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Kamis tanggal 24 Juli 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Menteri Agama Republik Indonesia telah meluncurkan kurikulum berbasis cinta. Tentu kita sebagai insan madrasah perlu mengetahui secara mendalam apa itu kurikulum berbasis cinta atau yang disingkat KBC itu, apa saja konteks yang ada di dalam kurikulum berbasis cinta, apa tujuan kurikulum berbasis cinta, dan bagaimana implementasinya di madrasah. Mari kita mulai. Kurikulum cinta mengambil posisi sebagai jiwa dari seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada implementasi kurikulum nasional. Kurikulum ini menitikberatkan kepada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar kehidupan. Konteks kurikulum berbasis cinta ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi, dan yang keempat evaluasi atau penilaian. Mari kita pahami satu persatu. Sebagai suatu kurikulum cinta tentunya memiliki komponen tujuan, isi, strategi, dan penilaian. Khususnya di lingkungan madrasah, tujuan dan isi kurikulum cinta sangat beririsan dengan beberapa mata pelajaran yang ada pada kurikulum nasional madrasah, seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya atau implementasi kurikulum cinta perlu dilakukan melalui penguatan sikap dan perilaku nilai-nilai yang ada. Adapun pada mata pelajaran umum yang ada di madrasah, isi dan nilai-nilai kurikulum cinta juga harus dilakukan melalui penguatan kepada guru-guru yang mengampu pada mata pelajaran umum tersebut. Kurikulum cinta bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar kehidupan. Sekarang kita masuk ke materi kurikulum berbasis cinta. Materi yang ada di dalam kurikulum berbasis cinta, yang pertama adalah hubbullah, yaitu dalam membentuk kecintaan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara. Cinta kepada Allah sebagai muara munculnya cinta kita kepada seluruh makhluknya. Yang kedua, hubbur rasul atau cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasul yaitu dengan meneladani
akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan cinta kasih. Yang ketiga, hubun nafas atau cinta kepada diri sendiri, yaitu dengan membentuk cinta diri sendiri dengan menghiasi akhlak terpuji. Yang keempat, hubun nas atau cinta kepada sesama, yaitu dengan mengutamakan empati dan toleransi terhadap sesama manusia, baik kepada orang tua, guru, saudara, tetangga, teman, dan sesama umat beragama maupun antar umat agama. Yang kelima, hubbu bi'ah, yaitu cinta kepada lingkungan, yaitu dengan menanamkan kesadaran untuk menjaga alam dan lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir atau yang keenam pada materi KBC, yaitu hubbul waton wal bilad, yaitu cinta kepada bangsa dan negara, yaitu dengan menumbuhkan semangat cinta kepada tanah air sebagai bagian dari iman. Inilah keenam materi yang dititik beratkan kurikulum berbasis cinta. Perlu kita pahami bersama bahwa kurikulum berbasis cinta tidak hadir sebagai pengganti kurikulum yang sudah berlaku, tetapi kurikulum ini lebih sebagai insersi atau penyuntik daripada kurikulum yang ada. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya atau implementasi kurikulum berbasis cinta perlu dilakukan melalui penguatan, sekali lagi penguatan sikap dan perilaku nilai-nilai kurikulum cinta pada seluruh mata pelajaran yang ada. Adapun pada mata pelajaran umum yang ada di madrasah, isi dan nilai-nilai kurikulum cinta juga harus dilakukan melalui penguatan kepada guru-guru yang mengampu pada mata pelajaran tersebut. Lalu, bagaimana strategi dan evaluasinya? Ada beberapa langkah dalam strategi kurikulum berbasis cinta. Yang pertama, melalui strategi pembelajaran pendidikan agama, yaitu Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, dan Akidah Akhlak. Pembelajaran ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional peserta didik, khususnya pada materi-materi yang dipelajari. Pendekatan yang digunakan adalah dengan reflective learning, yaitu mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak atau peserta didik tidak hanya tahu secara teoritis, tetapi juga mampu memahami makna yang lebih mendalam. Yang kedua, melalui pembelajaran non-pendidikan agama maupun sistem pendidikan di madrasah. Di sini kita menanamkan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya perbedaan serta menumbuhkan rasa saling mencintai. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendidikan multikultural yang mengajarkan siswa untuk menghargai keragaman dan menjadikannya kekuatan bersama. Yang ketiga, melalui penugasan dalam kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menjadi sarana pembelajaran partisipatif, di mana peserta didik dilibatkan secara aktif sehingga mereka dapat mengenal
menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, sikap toleransi dan persaudaraan semakin terbangun. Yang keempat adalah dengan menciptakan iklim madrasah yang kondusif. Iklim yang baik akan menjadi wadah pembentukan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Melalui pendekatan pendidikan karakter, anak-anak dibimbing agar mampu menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik di madrasah maupun di masyarakat. Strategi yang terakhir adalah keterlibatan semua komponen madrasah. Kurikulum cinta yang berbasis kasih sayang hanya bisa berjalan baik apabila seluruh komponen bekerja sama, mulai dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru-guru, tenaga kependidikan, pembina ekstrakurikuler, pembina OSIS, penjaga madrasah, tata laksana, hingga pengawas. Semua pihak memiliki peran yang penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang penuh kasih sayang, aman, dan nyaman. Nah, sekarang apa indikator keberhasilan kurikulum berbasis cinta yang diterapkan di madrasah? Setidaknya ada 3 indikator utama yang menjadi penanda keberhasilan kurikulum berbasis cinta yang diterapkan di madrasah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Pertama, madrasah harus ramah lingkungan. Lingkungan belajar yang lestari, bersih, dan rapi adalah cermin keimanan. Madrasah harus menjadi ruang yang mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita praktikkan kebijakan ramah lingkungan dari praktik sehari-hari, seperti membuang sampah, menanam pohon, budaya hemat energi. Peserta didik diajarkan bahwa mencintai lingkungan bukan hanya sebagai tugas, tetapi menjadi bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, madrasah ramah anak. Madrasah harus menjadi rumah kedua yang aman dan penuh kasih sayang. Tidak boleh ada tempat bagi kekerasan, perundungan, atau diskriminasi. Bangun pembelajaran yang inklusif dan toleran. Madrasah harus menjadi tempat bagi anak yang merasa dihargai dan punya hak yang sama untuk tumbuh. Ajarkan empati, saling menghormati, dan jalin relasi sehat dalam keberagaman. Ketiga, peserta didik madrasah sejahtera secara mental dan spiritual. Peserta didik madrasah tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat jiwa dan raganya, kuat emosinya, dan matang spiritualnya. Bantu peserta didik mengolah emosi melalui pendekatan sosial emotional learning, sehingga peserta didik akan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Ada 3 indikator utama yang menjadi penanda keberhasilan implementasi kurikulum berbasis cinta. Yang pertama, madrasah ramah lingkungan. Lingkungan belajar yang lestari, bersih, dan rapi adalah cermin keimanan. Madrasah harus menjadi ruang yang menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dorong praktik ramah lingkungan dari kebijakan hingga tindakan sehari-hari. Mengelola sampah, menanam pohon, dan membangun budaya hemat energi. Anak-anak diajarkan bahwa mencintai lingkungan bukan sekedar tugas,
tetapi bagian dari ibadah dan rasa syukur. Yang kedua, madrasah ramah anak. Madrasah harus menjadi rumah kedua yang aman dan penuh kasih. Tidak boleh ada tempat bagi kekerasan, perundungan, atau diskriminasi. Kita bangun ruang belajar yang inklusif dan toleran. Tempat setiap anak merasa diterima, dihargai, dan punya hak yang sama untuk tumbuh. Kita ajarkan empati, saling menghormati, dan menjalin relasi sehat dalam keberagaman. Ketiga, peserta didik sejahtera secara mental dan spiritual. Anak-anak madrasah tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat jiwanya, kuat emosinya, dan matang spiritualnya. Melalui pendekatan social emotional learning, kita bantu mereka mengelola emosi, membangun ketangguhan, dan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Inilah sekelumit materi tentang kurikulum berbasis cinta yang perlu kita pahami bersama sebagai insan madrasah. Dimulai dari apa itu kurikulum berbasis cinta, apa saja tujuannya, konten kurikulum berbasis cinta, hingga indikator keberhasilan kurikulum berbasis cinta. Semoga bermanfaat.